Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Permana dengan NPM 241063105011 dari kelas 2D. Di sini saya akan membahas 20 soal statistika dasar yang mencakup ukuran pemusatan data seperti modus, median, rata-rata, dan lain-lain. Kemudian ada transformasi z-score, kemudian ada korelasi dan regresi linier. Untuk yang pertama, diberikan data penghasilan dalam ribuan dolar untuk 29 tim NFL tahun 1999 sampai tahun 2000. Kemudian tentukan yang pertama modus atau nilai yang sering muncul, yang kedua ada median atau nilai tengah, yang ketiga ada rata-rata, yang keempat ada varians, yang kelima ada simpangan baku atau standar deviasi, yang keenam ada mencari kuartil 1 dan kuartil 3, yang ketujuh ada jangkauan interkuartil. Nah, untuk yang pertama, kita mencari modus dengan menggunakan rumus B ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan W. B ini adalah batas bawah kelas modus. Nah, kita cari tahu dulu nih kelas modusnya yang mana. Kelas modus itu kan nilai yang sering muncul. Jadi kita lihat frekuensi yang paling banyak, yaitu berada di angka 12. Nah, kemudian cara mencari B-nya yaitu tepi kelas dikurangi 0,5. Tepi kelasnya itu, tepi bawah kelasnya itu 51,9. Kemudian kita kurangi dengan 0,5. Kita dapat 51,4. Sini kita tulis dulu 51,4 ditambah. Nah, D1-nya itu adalah kelas modus dikurangi dengan kelas yang lebih besar dari kelas modus. Kelas yang lebih kecil dari kelas modus. Nah, ini kan kelas modus itu tepi bawahnya 51,9. Nah, kita cari yang lebih kecil yaitu di sini. Nah, 12 dikurangi dengan 5. Jadi hasilnya 7. Kemudian kita masukkan 7 per 7 ditambah D2. Nah, kalau D2-nya itu kita kurangi kelas modus dengan frekuensi kelas yang lebih besar dari kelas modus. Ini kan 51,9. Nah, kita cari yang lebih besar, berarti yang 54,9. Berarti 12 ditambah 12 dikurangi dengan 3. Berarti hasilnya 9. Dikali dengan W. W itu adalah batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas, di mana batas atas kelas itu kan kita carinya dengan nilai ini yang 51,9 ditambah dengan 0,5. Kemudian 51,9 dikurangi dengan 0,5. Jadi didapat batas atas kelasnya itu 55,3 dikurangi batas bawah kelasnya itu 51,4. Jadi hasilnya 3,9. Kita substitusi 3,9 di sini. Kemudian tinggal kita hitung 51,4 ditambah 7 per 7 ditambah 9, hasilnya itu 7 per 16 dikali 3,9. Kemudian dengan 51,4 ditambah 7 per 16 dikali 3,9, hasilnya 1,7. 51,4 ditambah 1,7 yaitu hasilnya 53,1. Ini nilai modusnya. Selanjutnya, untuk soal kedua yaitu kita mencari median atau nilai tengah. Pertama, kita mencari dulu letak Q2-nya yaitu dengan rumus I dikali N plus 1 per 4, di mana I-nya adalah 2 karena kita mencari kuartil 2, dikali N atau banyaknya data yaitu 29 ditambah 1 per 4. 29 ditambah 1 itu 30, jadi 2 kali 30 per 4 hasilnya 15. Nah, kita cari nih di mana letak kelas median atau nilai tengahnya. Dengan cara kita cari satu-satu, berarti
data ke-15. Ini kan data kedua, 2 tambah 2, 4, data keempat, 4 tambah 5, 9, berarti data ke-9, 9 tambah 5 itu 14, kemudian tambah 12, berarti data ke-15 nya itu ada di kelas yang frekuensinya 12. Nah, selanjutnya kita mencari nilai median dengan rumus B ditambah I dikali N per M dikurangi CF dibagi F dikali dengan W. B-nya itu tadi kan udah didapat di kelas modus, yaitu 51,4. Ini ditambah I-nya tadi 2 dikali M-nya 29, M-nya itu 4, 2 kali 29 per 4 dikurangi CF. CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median tadi. Yang ini semua kelas yang sebelum di kelas median kita jumlahkan, hasilnya itu 14 dibagi frekuensi kelas median, yaitu tadi 12 dikali dengan W atau tadi yaitu 3,9. Tinggal kita hitung 51,4 ditambah 2 kali 29 per 4 dikurangi 14, yaitu hasilnya 0,5 dibagi 12. Kemudian dikali 3,9. Kemudian 0,5 per 12 dikali 3,9 hasilnya 0,156. Jadi 51,4 ditambah 0,156 sama dengan 51,556. Jadi nilai mediannya adalah segini. Selanjutnya nomor 3, kita cari nilai rata-rata. Nah, sebelum kita mencari nilai rata-ratanya, kita tentukan dulu nih nilai XI, kemudian nilai XI dikali FI-nya. Nah, untuk mencari nilai XI, kita pakai cara seperti 54,9 ditambah 57,8, kemudian dibagi 2, hasilnya 56,35. Selanjutnya 61,9 ditambah 54,8 kemudian dibagi 2, hasilnya 53,35. Kemudian 48,9 ditambah 51,8 hasilnya 50,35. Dan kita hitung seluruh datanya. Setelah kita mendapatkan nilai XI, kita cari nih nilai XI dikali FI-nya dengan cara nilai XI ini dikali dengan nilai frekuensinya. Nah, seperti 56,35 dikali dengan 3 hasilnya 169,05. Kemudian 53,35 dikali dengan 12 hasilnya 640,2. Selanjutnya 50,35 dikali dengan 5 hasilnya 251,75 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan semua data dari XI dikali FI, kita hitung jumlahnya. Dari sini sampai sini kita jumlahkan, hasilnya 1469,15. Nah, rumus untuk mencari nilai rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan N. Nah, kita tulis sigma FI kali XI-nya itu 1469,15 dibagi nilai N-nya tadi 29. Nah, hasilnya 50,66. Jadi nilai rata-ratanya adalah 50,66. Hal yang keempat, kita mencari nilai varians. Nah, sebelum kita mencari nilai varians, kita harus tahu dulu nih nilai dari XI kuadrat dan nilai dari F dikali XI kuadrat. Nah, XI kuadrat ini didapat dari nilai XI dikuadratkan. Jadi 56,35 kuadrat hasilnya 3175,32. Kemudian 53,35 kuadrat hasilnya 2846,22. Dan seterusnya. Kita mencari nilai XI kuadrat pada keseluruhan data ini. Kemudian kita mencari nilai F dikali XI kuadrat. Nah, caranya kita kalikan nilai frekuensi ini dengan nilai XI kuadrat.
Jadi 3 kali 3175,32 hasilnya 9525,96. Kemudian 12 kali 2846,22 hasilnya 34.154,64. Dan seterusnya kita cari secara keseluruhan. Nah, setelah didapat semuanya, kita jumlahkan nilai ini. Jadi didapat hasilnya 74.919,78. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai varians dengan varians itu S kuadrat. Nah, rumusnya N dikali sigma Fi Xi kuadrat, kemudian dikurang dengan sigma Fi dikali Xi dikuadratkan per N dikali N-1. Nah, N-nya ini atau banyaknya data yaitu 29 dikali sigma Fi Xi kuadrat yaitu yang tadi yang 74.919,78 dikurangi sigma Fi kali Xi dikuadratkan yaitu dari yang ini, hasil dari sigma Xi kali Fi yaitu 1469,15 kita kuadratkan, didapat hasilnya 2.158.401,723 dibagi 29 dikali 29-1. Kemudian kita hitung 29 kali 74.919,78 hasilnya 2.172.673,62 dikurangi 2.158.401,723 dibagi 29 dikali 29-1 itu 28, jadi 29 kali 28 hasilnya 812. Nah, hasilnya itu sama dengan 14.271,89 per 812 hasilnya 17,57. Kemudian yang kelima yaitu kita mencari simpangan bakunya dengan rumus S. Untuk simpangan baku sama dengan akar N kali sigma Fi kali Xi kuadrat dikurangi sigma Fi kali Xi dikuadratkan per N dikali N-1. Nah, berarti nilai dari 17,57 ini kita akarkan. Akar dari 17,57 yaitu hasilnya 4,19. Jadi simpangan bakunya adalah 4,19. Selanjutnya soal yang nomor 6 kita mencari nilai kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Nah, untuk yang pertama kita mencari nilai kuartil 1. Sebelum mencari nilai kuartil 1, kita harus cari tahu dulu nih letak kuartil 1 itu ada di kelas yang mana. Dengan cara 1 dikali N plus 1 per 4. Nah, N-nya itu tadi 29, jadi 1 dikali 29 ditambah 1, yaitu 30, jadi 30 dibagi 4 hasilnya 7,5. Nah, 7,5 ini ada di kelas berapa sih? Nah, caranya kita berarti harus hitung satu-satu. Ini kan berarti kelas 1 dan 2, kemudian tambah 2 itu kelas 4. Dan ini harusnya ada di kelas 7,5. 4 ditambah 5 aja 9. Berarti dia ada di sekitar kelas yang di sini. Kemudian kita cari nilai kuartil 1 dengan B ditambah 1 kali N per 4 dikurangi CF dibagi 5 dikali dengan W. Nah, B di sini yaitu batas kelas nilai Q1. Nah, batas kelasnya itu kan 45,9. Nah, 45,9 dikurangi dengan 0,5. Jadi 45,4 ditambah 1 dikali 29 per 4 dikurangi CF-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Kan kelas Q1, berarti kita harus frekuensi kumulatifnya itu 2 dan 2, jadinya 4 dikali dengan W.
Y-nya itu tadi kita ketahui bahwa Y-nya adalah 3,9. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung 45,4 ditambah 1 kali 29 per 4 hasilnya 7,25 dikurangi 4 lalu dibagi dengan 5 dan dikali 3,9 sama dengan 45,4 ditambah 7,25 dikurang 4 hasilnya 5,25 dibagi 5 dikali 3,9. Lalu selanjutnya 45,4 ditambah 5,25 per 5 dikali 3,9 hasilnya 4,095. Jadi 45,4 ditambah 4,095 hasilnya 49,495 untuk nilai Q1. Kemudian kita cari nilai Q3, yaitu tadi sama caranya. Kita cari tahu dulu letak Q3 itu ada di kelas mana. Nah, dengan cara 3 dikali N plus 1 per 4, 3 dikali 29 tambah 1 itu 30 per 4. Hasilnya 22,5. Kemudian kita cari nih, 22,5 itu ada di kelas berapa sih? Nah, sama kata kayak tadi caranya. 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 5 itu 9, 9 tambah 5 14, 14 ditambah 12, berarti nilai 22,5 ini ada di sekitaran nilai kelas di 12. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin nilainya ke rumus B ditambah 3 kali N per 4 dikurangi CF dibagi dengan 12 atau frekuensi dari si kelas Q3 tadi dikali dengan W. Nah, B-nya itu 51,4. Kenapa 51,4? Karena B itu kan batas kelas. Berarti 51,9 ini dikurangi dengan 0,5. Jadi hasilnya 51,4. Ditambah 3 kali 29 per 4 dikurangi CF-nya. CF itu frekuensi kumulatif, yaitu tadi 14 dibagi 12 dikali dengan 3,9. Nah, 51,4 ditambah 3 kali 29 per 4 hasilnya 21,75 dikurangi 14 per 12 dikali 3,9. Kemudian 51,4 ditambah 21,75 dikurang 14 hasilnya 7,75 per 12 dikali 3,9. 51,4 ditambah 7,75 per 12 dikali 3,9 hasilnya 2,51. Jadi 51,4 ditambah 2,51 hasilnya 53,91. Ini adalah nilai kuartil 3-nya. Dan soal yang nomor 7 kita cari jangkauan interkuartil atau QR. Nah, dengan rumus Q3 dikurangi Q1, yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Setelah kita dapatkan kuartil 3-nya itu 53,91, kemudian kuartil 1-nya adalah 49,495. Tinggal kita kurangi 53,91 dikurangi 49,495 sama dengan 4,415. Ini hasil dari jangkauan interkuartilnya. Selanjutnya ada soal tinggi badan siswa SMP berdistribusi normal dengan rata-rata 155 cm dan standar deviasi 6 cm. Tentukan peluang siswa memiliki tinggi kurang dari 160 cm, kemudian peluang siswa memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm, dan peluang siswa memiliki tinggi badan di antara 158 cm dan 160 cm. Nah, kita dapatkan X bar yaitu sebagai rata-rata adalah 155 cm dan S standar atau standar deviasi sama dengan 5. Nah, untuk soal nomor 8, kita mencari peluang siswa memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm. Apa ini sebagai peluang? X kurang dari 160. Nah, untuk mencari nilai Z-nya, kita pakai rumus yang ini, di mana
Z sama dengan XI kurang X bar dibagi dengan S. XI-nya itu adalah 160 dikurangi X barnya itu 155 dibagi dengan S yaitu 5. Jadi hasilnya 0,83. Didapat nilai Z-nya adalah 0,83. Nah, untuk mencari nilai Z-score-nya kita menggunakan tabel distribusi normal. Nah, di sini adalah Z-nya itu 0,83. Nah, kita cari nilai Z-nya itu 0,8 yaitu di sini. Kemudian 0,003. Karena itu kan 0,83 ya. Jadi ini di sini. Yang 7967. Jadi hasilnya adalah 0,7967. Setelah dicari dengan tabel distribusi normal, kita mendapatkan hasilnya itu 0,7967 dikali, kemudian kita kalikan dengan 100%, hasilnya 79,67%. Nah, seperti ilustrasinya, misalkan Z ini ada di sebelah sini. Nilai Z tadi itu kan 0,83. Nah, kita cari daerah yang berada di sini. Nah, daerahnya itu adalah 0,79667. Berarti nilai ininya adalah 79,67%. Dan soal nomor 9 adalah kita mencari peluang siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 160 cm. Nah, caranya berarti nilai Z-nya itu kan tadi 0,83. Berarti kita cari Z lebih dari 0,83. Nah, di sini karena jumlah total dari kurva adalah 1, berarti kita tinggal 1 dikurangi peluang Z kurang dari 0,83. Nah, tadi kan 0,83 itu ini ya, 0,7967. Berarti 1 dikurangi 0,7967 hasilnya 0,2033. Nah, ini hasilnya. Kemudian dikalikan 100%, jadi hasilnya 20,33%. Nah, untuk kurvanya, misal ini kan tadi nilai Z-nya itu 0,83. Nah, kita kan udah tahu nih kurva yang di sini tadi apa. Berarti kita cari yang ada di sebelah sini. Berarti berarti ini tuh nilainya 0,2033. Kemudian soal yang ke-10 adalah mencari peluang siswa memiliki tinggi badan di antara 158 cm dan 160 cm. Nah, untuk mencarinya, pertama kita ketentukan dulu nilai Z-nya. Kan yang 160 itu udah kita dapatkan tadi 0,83. Nah, tinggal yang 158. Caranya sama, XI dikurangi X bar dibagi dengan S. XI-nya itu 158 dikurangi X barnya tadi 155 dibagi dengan 5. Hasilnya 0,5. Ini 0,5. Nah, jadi peluang Z kurang Z itu di antara 0,5 dan 0,83. Nah, kemudian Z kurang dari 0,83 dikurangi Z kurang dari 0,5. Tadi kan udah diketahui kalau nilai 0,83 itu
0,7967. Nah, kita cari yang 0,5-nya menggunakan tabel distribusi normal. Kemudian untuk nilai Z-nya 0,5, berarti di sini Z-nya itu yang 0,5 dan 0,00. Ini berarti jadinya 0,6915. Didapat hasilnya 0,6915. Kemudian tinggal kita kurangkan 0,7967 dikurangi 0,6915. Hasilnya 0,1052. Kemudian kita kalikan 100%, hasilnya 10,52%. Nah, diibaratkan misal di sini itu Z 0,5. Kemudian di sini Z-nya 0,83. Nah, kita cari daerah di antara ini. Nah, daerah ini tuh nilainya adalah 0,1052 atau 10,52%. Kemudian soal selanjutnya, skor IQ di suatu populasi berdistribusi normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 15. Tentukan peluang seseorang memiliki skor IQ kurang dari 120, kemudian peluang seseorang memiliki skor IQ lebih dari 120, dan peluang seseorang memiliki skor IQ antara 105 dan 120. Kita dapat nilai rata-rata atau X-bar-nya adalah 100 dan nilai standar deviasi atau S-nya adalah 15. Nah, untuk soal nomor 11, kita harus mencari peluang seseorang memiliki skor IQ kurang dari 120. Caranya, kita cari dulu nilai Z-nya dengan seperti tadi, XI dikurangi X-bar dibagi dengan S. Nah, XI-nya itu tadi 120 dikurangi 100 dibagi dengan 15, hasilnya 1,33. Kita peroleh Z dikurangi 1,33. Hasil untuk mencari nilainya kita menggunakan tabel distribusi normal. Nah, untuk yang 1,33 nilai Z-nya kita cari yang 1,3 ini. Kemudian itunya yang 0,03 itu yang ini. Jadi hasilnya itu 0,9082. Nah, didapat 0,9082. Kemudian dikali dengan 100%, hasilnya 90,82%. Nah, di sini bisa kita misalkan 0,9082 itu misal berada di sekitar sini. Ini 0,9082. Nah, kita akan mencari nilai dari kurang dari. Nah, kurang dari itu berarti areanya ada di sebelah sini. Maaf, ini harusnya 1,33. Nah, berarti ini tuh area yang di sini adalah 0,9082. Kemudian soal nomor 12 yaitu peluang seseorang memiliki skor IQ lebih dari 120. Nah, untuk mencarinya peluang nilai Z-nya itu tadi kan 1,33. Nah, kita harus mencari Z lebih dari 1,33. Nah, karena total di bawah kurva adalah 1, berarti kita tinggal 1 dikurangi peluang Z kurang dari 1,33. Ini kan udah didapat kalau Z kurang dari 1,33 itu 0,9082. Jadi 1,1 dikurangi 0,9082 hasilnya 0,0918. Kemudian dikalikan dengan 100%, hasilnya 9,18%.
Nah, kita ibaratkan lagi, misal kurvanya itu kan Z-nya 1,33 ya. Nah, tadi kan kita mencari area yang di sini, berarti sekarang area yang di sini. Ini itu 0,0918. Selanjutnya adalah nomor 13, yaitu mencari peluang seseorang memiliki skor IQ antara 105 dan 120. Caranya, ini kan tadi udah kita ketahui nih, nilai Z dari 120 kan 1,33. Tinggal kita cari yang nilai Z 105-nya. Caranya, 105 dikurangi 100 dibagi 15. Hasilnya 0,33. Nah, kemudian untuk mencari nilai di antara, berarti peluang nilai Z-nya itu di antara 0,33 dan 1,33. Nah, peluang dari Z kurang dari 1,33 kan tadi yaitu 0,9082. Kemudian Z kurang dari 0,33-nya belum kita ketahui. Kita ketahuinya dengan menggunakan tabel distribusi normal. Untuk nilai 0,33. Ini cari kita yang 0,3. Ini 0,3 dan itunya ya, di sininya yang 0,3 juga. Jadi ini. Jadi hasilnya 0,6293. Nah, didapat 0,6293. Tinggal kita kurangi 0,9082 dikurang 0,6293. Hasilnya 0,2789. Kemudian kita kalikan dengan 100%, hasilnya 27,89%. Nah, bisa kita gambarkan kurvanya. Misal ini tuh di sini Z 1,33. Kemudian di sini tuh Z sebenarnya 0,33. Nah, yang kita cari itu berarti yang ada di sini, area yang berada di sini. Nah, area yang ada di sini tuh hasilnya tadi 0,2789. Selanjutnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah konsumsi kafein dalam miligram per hari dan durasi tidur dalam jam dari 6 responden. Buatlah scatter plot dan lihat apakah ada hubungan linier antara kedua variabel tersebut. Kemudian tentukan koefisien korelasinya. Nah, yang nomor 14 kita harus mencari scatter plotnya dan apakah ada hubungan linier di antara kedua variabel itu. Caranya, kita dapat data kafein itu kita anggap sebagai X dan durasi tidur itu kita anggap sebagai Y. Jadi ini tuh nilai X dan yang ini nilai Y. Nah, kita cari nilai A nih. Nah, A itu X-nya 120 dan Y-nya 6. Berarti A ada di sini, titik A. Kemudian yang B-nya X-nya 200 dan Y-nya 5,5. Berarti nilai B-nya ada di sini. Kemudian nilai C-nya X-nya 80 dan Y-nya 7,5. 80 dan 7,5 berarti ada di sini nilai C. Kemudian nilai D, X-nya 150 dan Y-nya 6,5. Berarti dia ada di sini. Kemudian nilai E, X-nya 90 dan Y-nya adalah 8. Berarti dia ada di sini. Kemudian nilai F-nya X-nya 170 dan Y-nya adalah 5,8. Berarti dia ada di sekitaran sini. Nah, dari scatter plot ini terlihat bahwa
ada pola linier di antara kedua variabel tersebut. Nah, dari sini ke sini, biarpun mereka tidak tepat di dalam garisnya, tapi mereka punyai pola linier. Tapi polanya itu apakah negatif atau positif? Nah, kita lihat kalau jumlah konsumsi kafeinnya semakin sedikit, maka durasi tidurnya akan meningkat. Berarti itu menandakan adanya hubungan negatif kuat, dimana ketika suatu variabel menurun, maka variabel lain akan meningkat. Selanjutnya adalah kita mencari koefisien korelasinya. Nah, untuk menentukan koefisien korelasi, kita membutuhkan nilai. Ini kan kita udah ada nilai X dan Y-nya. Selanjutnya kita harus punya nilai XY, kemudian ada nilai X kuadrat dan nilai Y kuadrat. Nah, nilai XY itu didapat dari nilai X dikali Y, mana 120 dikali 6, kemudian 200 dikali 5,5, dan seterusnya. Ini didapat 120 kali 6 itu 720, 200 kali 5,5 didapat 1100, dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan X kuadrat dari X dikuadratkan. 120 dikuadratkan hasilnya 14.400, 200 kuadrat hasilnya 40.000, 80 kuadrat hasilnya 6.400, dan seterusnya. Kemudian kita cari Y kuadratnya, itu dengan nilai Y kita kuadratkan, dimana 6 kuadrat hasilnya 36, 5,5 kuadrat hasilnya 30,25, 7,5 kuadrat hasilnya 56,25, dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung nih jumlah dari setiap nilai itu berapa. Nilai X jumlahnya 810, kemudian nilai Y jumlahnya 39,3, nilai XY jumlahnya 5101, kemudian X kuadrat nilainya 120.300, dan jumlah nilai Y kuadrat hasilnya 262,39. Selanjutnya, untuk mencari koefisien korelasi atau R dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, karena kita udah mendapatkan data-datanya, tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya. N-nya itu, atau jumlah datanya adalah 6, kemudian sigma XY-nya adalah 5101, dikurangi sigma X-nya adalah 810, dan sigma Y-nya adalah 39,3, per akar dari 6 dikali nilai sigma X kuadratnya adalah 120 kali 300, 120.300 dikurangi nilai sigma X dikuadratkan hasilnya 810 dikuadratkan, kemudian dikali 6 dikali sigma Y kuadratnya adalah 262,39 dikurangi sigma Y dikuadratkan yaitu 39,3 dikuadratkan. Nah, kita hitung semuanya, kemudian dapat 30.606 dikurangi 31.833 per akar dari 721.800 dikurangi 656.100, kemudian dikali 1574,34 dikurangi 1544,49. Kemudian didapat hasilnya negatif 1227 dibagi akar dari 65.700 dikali 29,89. Kemudian negatif 1
negatif 1227 per akar dari 1.961.145. Nah, kita hitung lagi. Negatif 1227 dibagi 1400,408 sama dengan negatif 0,8763. Hasil dari koefisien korelasinya. Selanjutnya nomor 16. Seorang psikolog ingin melihat apakah ada hubungan antara jumlah konsumsi susu per minggu dengan jumlah tidur malam dari 8 mahasiswa. Tentukan koefisien korelasinya. Nah, kita mendapatkan data di mana untuk mencari nilai koefisien korelasi. Nah, anggap susu per minggu itu adalah X dan durasi tidur per malam itu adalah Y. Di sini tentu kita harus memiliki nilai XY, kemudian nilai X kuadrat dan nilai Y kuadrat. Nah, seperti soal sebelumnya, XY itu didapat dari X dikali Y, dimana 3 kali 7,0 hasilnya 21, kemudian 5 kali 6,8 hasilnya 34, 2 kali 7,5 hasilnya 15, dan seterusnya. Selanjutnya, kita cari nilai X kuadrat. X kuadrat itu dari nilai X dikuadratkan. 3 kuadrat hasilnya 9, 5 kuadrat hasilnya 25, 2 kuadrat hasilnya 4, dan seterusnya. Kemudian, nilai Y kuadrat didapat dari nilai Y dikuadratkan. 7,0 kuadrat hasilnya 49, 6,8 kuadrat hasilnya 46,24, 7,5 kuadrat hasilnya 56,25, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan semua nilainya, kita seperti biasa mencari jumlah dari setiap nilainya. Seperti nilai X, sigma X itu adalah 31. Kemudian jumlah nilai Y itu 56,4. Jumlah nilai X-Y adalah 216,70. Jumlah nilai X kuadratnya adalah 149 dan jumlah nilai Y kuadratnya adalah 398,16. Nah, kita cari koefisien korelasinya dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, karena kita sudah mendapatkan semua datanya, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. N-nya itu 8 atau jumlah datanya adalah 8. Kemudian sigma X-nya adalah 216,70 dikurangi sigma X-nya adalah 31 dan sigma Y-nya adalah 56,4 dibagi akar dari 8 dikali 149 dikurangi 31 dikuadratkan dikali 8 kali 398,16 dikurangi 56,4 dikuadratkan. Nah, sama dengan kita hitung semuanya 1733,6 dikurangi 1748,4 dibagi akar dari 1192 dikurangi 961 dikali 3185,28 dikurangi 3180,96. Kita hitung lagi sama dengan negatif 14,8 dibagi akar dari 231 dikali 4,32. Hasilnya 1,14,8. Negatif 14,8 dibagi akar dari 997,92 sama dengan negatif 14,8 dibagi
Akar dari 997,92 adalah 31,589 dan hasilnya negatif 0,4685. Kemudian, soal selanjutnya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara durasi tidur dan produktivitas kerja, di mana skor produktivitas dari 0 sampai 100. Kita harus cari bagaimana menentukan model atau persamaan regresi linear sederhana yang dapat digunakan. Kemudian, kita harus interpretasikan model atau persamaannya. Ini adalah data-datanya, yaitu terdiri dari 6 responden. Kemudian selanjutnya kita cari bagaimana menentukan model atau persamaan regresi linear sederhana yang dapat digunakan. Di sini kita harus mencari dulu seperti biasa nilai x kuadrat dan nilai x-nya. Nah, nilai x kuadrat ini dapat dari nilai x dikuadratkan, di mana 4,5 kuadrat hasilnya 20,25, kemudian 6,0 kuadrat hasilnya 36, 5,5 kuadrat hasilnya 30,25, dan seterusnya. Kemudian nilai x-nya yaitu nilai x dikali dengan nilai y. 4,5 dikali 60 hasilnya 270, kemudian 6,0 dikali 67 hasilnya 402, 5,5 dikali 65 hasilnya 357,5, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing nilainya, seperti biasa kita jumlahkan setiap nilai itu. Jumlah dari nilai x adalah 37,5, kemudian jumlah dari nilai y adalah 417. Jumlah dari nilai x kuadrat adalah 241,75, dan jumlah dari nilai xy adalah 2646,5. Nah, kemudian untuk mencari model persamaan, kita memerlukan ada beta null topi, yaitu sebagai parameter intercept atau perpotongan. Kemudian kita membutuhkan juga nilai beta 1 topi, yaitu sebagai parameter slope atau nilai kemiringan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita cari nilai beta 0 topinya dengan rumus sigma y dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikali sigma xy dibagi n dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan data-datanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, di mana sigma y yaitu 417 dikali sigma x kuadrat adalah 241,75 dikurangi sigma x-nya itu 37,5 dikali sigma x-nya adalah 2646,5 dibagi dengan n atau jumlah data yaitu 6 dikali sigma x kuadrat adalah 241,75 dikurangi sigma x dikuadratkan yaitu 37,5 kuadrat. Tinggal kita hitung semuanya, didapatkan 100.809,75 dikurangi 99.243,75 dibagi 1450,5 dikurangi 1406,25. Hasilnya 1566/44,25 sama dengan 35,389. Kemudian kita mencari nilai beta 1 topinya dengan rumus n dikali sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y. Hasilnya per n dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan. Tinggal kita masukin lagi ke dalam rumus-rumusnya. Kemudian kita dapatkan hasilnya 241,5 per 44,25 sama dengan 5,45. Nah, kemudian
Di sini untuk persamaannya kita dapatkan ya topi sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi X. Beta 0 topinya itu kan 35,38 ditambah beta 1 topinya itu 5,45 tambah X. Nah, ini untuk model persamaan dari data ini. Selanjutnya nomor 18 kita interpretasikan hasil yang kita dapat, dimana ketika beta 0 topi atau sebagai parameter interceptnya, yaitu ketika seseorang tidak tidur sama sekali dimana X-nya itu sama dengan 0, maka diprediksi produktivitasnya sebesar 35,38. Nah, kemudian untuk beta 1 topinya, setiap tambahan 1 jam tidur per malam diperkirakan akan menaikkan skor produktivitasnya sebesar 5,45. Kemudian soal selanjutnya, seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar per minggu dan nilai ujian matematika siswa. Nah, bagaimana menentukan model atau persamaan regresi linear sederhana yang dapat digunakan? Kemudian tentukan nilai prediksi atau YI topi, jumlah residual atau sigma error I topi, kemudian jumlah kuadrat residual atau SSE, dan interpretasikan. Nah, di sini sudah terdapat data-datanya. Cari model atau persamaan yang bisa digunakan. Nah, seperti biasa sebelum kita mencari nilainya, kita harus mencari nilai X kuadrat dan nilai XY-nya. Nah, nilai X kuadrat itu berarti nilai X dikuadratkan 7 kuadrat 49, 8 kuadrat adalah 64, 6 kuadrat adalah 36, dan seterusnya. Kemudian nilai XY adalah nilai X dikali dengan nilai Y. 7 dikali 70,62 hasilnya 494,34. 8 dikali 70,28 hasilnya 562,24, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan masing-masing nilainya, kita jumlahkan, di mana jumlah dari nilai X adalah 48, jumlah dari nilai Y adalah 184,37, kemudian jumlah dari nilai X kuadrat adalah 338, dan jumlah dari nilai XY adalah 3.340,58. Nah, kemudian kita akan mencari nilai beta 0 topinya atau sebagai parameter intercept atau perpotongan, dimana rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, karena kita sudah mendapatkan data-datanya, tinggal kita masuki datanya ke dalam rumus. 408,37 dikali 338 dikurangi 48 dikali 3.340,58 dibagi dengan N atau jumlah datanya yaitu ada 7 dikali 338 dikurangi 48 kuadrat. Nah, kita hitung, kemudian didapatkan hasilnya 3.362,22 per 62 sama dengan 54,22. Ini untuk nilai beta 0 topinya. Kemudian untuk nilai beta 1 topi, kita gunakan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, kita tinggal masuki lagi bilangannya ke dalam rumus, kemudian didapatkan hasilnya 134,3 per 62
sama dengan 2,16. Nah, untuk persamaannya kita menggunakan Y topi sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi dikali dengan X. Nah, kita tinggal masukin nih hasil dari beta 0 topinya dan nilai dari beta 1 topinya. Dimana beta 0 topinya adalah 54,22 ditambah beta 1 topinya itu 2,16 dikali dengan X. Nah, ini adalah model persamaan yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang pertama itu nilai prediksi atau Y topinya. Nah, dengan cara tadi kan didapatkan model persamaannya itu Y topi sama dengan 54,22 ditambah 2,16X. Nah, X-nya itu kita ganti dengan nilai Y-nya. Gimana nilai Y di sini kan? Nah, nilai X-nya itu kita ganti dengan nilai X yang ada di data. Nah, pertama yaitu 54,22 ditambah 2,16 dikali 7. Untuk memudahkan bisa menggunakan kalkulator, jadi hasilnya 69,34. Kemudian yang kedua 54,22 ditambah 2,16 dikali 8. Hasilnya 71,5. Kemudian 54,22 ditambah 2,16 dikali 6. Hasilnya 67,18. Selanjutnya 54,22 ditambah 2,16 dikali 8 tadi kan udah ada, jadi 71,5. Kemudian dikali 8 lagi hasilnya 71,5. Selanjutnya dikali dengan 5. 54,22 tambah 2,16 dikali dengan 5. Hasilnya 65,02. Nah, kemudian 54,22 ditambah 2,16 dikali 6. Ini seperti tadi yaitu 67,18. Nah, kemudian selanjutnya adalah jumlah residual, yaitu kita mencarinya dengan Y dikurangi YI topi. Nah, nilai Y yang ada di data ini, nah nilai ini kita kurangi dengan hasil dari Y topi ini. Jadi ini kan udah dapet Y-nya itu 70,62 dikurangi 69,34. Hasilnya itu 1,28. Kemudian 70,28 dikurangi 71,5. Hasilnya negatif 1,22. Kemudian 64,46 dikurangi 67,18. Hasilnya negatif 2,72. Kemudian 72,35 dikurangi 71,5, hasilnya 0,85. Kemudian 72,07 dikurangi 71,5, hasilnya 0,57. 65,66 dikurangi 65,02 sama dengan 0,64. Dan 68,93 dikurangi 67,18 hasilnya 1,75. Nah, untuk menentukan jumlah residualnya kita menjumlahkan ini semua, kemudian kita dapatkan 1,15. Nah, selanjutnya kita cari jumlah kuadrat residual atau biasa kita sebut dengan SSE. Nah, caranya itu tadi nilai ini, hasil dari ini semua kita kuadratkan.
1,28 kuadrat hasilnya 1,6384. Negatif 1,22 hasilnya 1,4884. Negatif 2,72 hasilnya 7,3984. Dan 0,85 dikuadratkan hasilnya 0,7225. 0,57 kuadrat hasilnya 0,3249. Kemudian 0,64 hasilnya 0,4096. Kemudian 1,75 kuadrat hasilnya 3,0625. Nah, setelah itu kita jumlahkan keseluruhan ini. Jadi didapatkan sigma-nya adalah 15,000447 hasil dari jumlah kuadrat residual. Nah, interpretasikan untuk dari yang persamaan ini kita interpretasikan. Gimana untuk beta nol topi ketika siswa tidak belajar sama sekali atau X sama dengan 0, maka nilai ujian yang diprediksi adalah sebesar 50,84. Nah, terus untuk nilai beta 1 topi, yaitu setiap penambahan 1 jam belajar per minggu, nilai ujian diprediksi akan meningkat sebesar 32,84. Seperti itu.